Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada siang hari ini. Kiranya saudara semua tetap bersemangat, bersukacita dalam menjalani tugas aktivitas saudara. Dalam 1 Tawarik 4 ayat 10 tertulis, Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagian orang tidak begitu menyukai doa Yabes ini. Doa Yabes dianggap kontroversial karena dianggap sebagai sesuatu yang selaras dengan Injil kemakmuran atau prosperity gospel. Doa Yabes juga dipandang sebagai sebuah doa yang berpusat pada diri sendiri dan dianggap juga mengabaikan realita penderitaan orang-orang percaya. Nah, muncul satu pertanyaan, apakah doa Yabes ini boleh? Adakah kesalahan dalam doa Yabes ini? Kalau kita perhatikan nama Yabes punya arti kesakitan. Dan kita dapat mengerti bahwa dalam kehidupannya, Yabes menanggung sebuah beban dalam pemikirannya, khususnya karena berkaitan dengan namanya yang disebut sebagai kesakitan. Ada istilah nama adalah doa. Orang tua biasanya memberi nama yang bagus artinya kepada anak-anaknya. Tapi di sini Yabes menerima nama itu dari ibunya dan arti dari Yabes itu adalah kesakitan. Siapa yang mau sakit, saudara? Tentu tidak ada. Siapa yang mau hidupnya menderita terus-menerus? Secara manusiawi kita tidak mau hidup sakit-sakitan dan menderita. Atau pertanyaannya saya ubah. Adakah di antara kita yang ingin punya nama penyakit? Atau tidak perlu jelas-jelas penyakit? Misalnya ada nama nosos dalam bahasa Yunani. Artinya sama, itu penyakit. Tentu tidak ada di antara kita yang ingin diberi nama demikian. Nah, dalam konteks demikianlah Yabes berdoa kepada Tuhan. Sebab dia tidak menginginkan nama itu menjadi sebuah doa yang terwujud dalam kehidupannya. Yabes memberanikan diri berdoa kepada Tuhan. Dia meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati hidupnya berlimpah-limpah, memperluas daerahnya, dan dia meminta penyertaan Tuhan, perlindungan dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Demikian kata Yabes. Dan apa yang terjadi? Allah mengabulkan permintaannya itu. Sungguh luar biasa, saudara. Sebuah doa yang dianggap kontroversi oleh banyak orang ternyata merupakan sebuah doa yang berkenan kepada Tuhan karena terbukti Tuhan mengabulkan permintaannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang saudara mau minta kepada Tuhan, sampaikanlah. Jangan membatasi permohonan kita oleh karena pemikiran-pemikiran yang membuat kita membatasinya. Jangan merasa tidak enak untuk meminta kepada Tuhan. Tuhan adalah Bapa kita. Dia adalah Bapa yang baik, yang mengasihi saudara dan saya. Dan kasih-Nya itu sempurna. Kasih-Nya kekal, tidak berkesudahan. Dan Tuhan Bapa kita itu adalah Bapa yang maha baik, yang mau memberkati kita. Tuhan mau mendengar doa permohonan kita. Bukan berarti kita serakah, bukan berarti kita maruk atau greedy, tapi kita berdoa menyampaikan permohonan untuk kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Sekali lagi saudara, jangan takut untuk meminta kepada Tuhan. Tuhan mengerti apa yang kita perlukan, dan Tuhan menghargai doa permohonan kita, dan Tuhan pasti akan menolong mengabulkan apa yang kita minta dalam anugerah-Nya. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa Engkau adalah Bapa yang maha baik, Bapa yang mengasihi kami, yang tidak pernah berbuat jahat kepada kami. Engkau Bapa yang mengerti kebutuhan, keperluan kami. Engkau yang mengerti dan peduli akan pergumulan-pergumulan kami. Terima kasih karena Engkau Tuhan mendengar segala doa kami. Kami belajar dari Yabes bagaimana dia meminta kepadamu dan Engkau mengabulkan permintaannya. Terima kasih Tuhan, kami punya keberanian untuk datang meminta kepadamu dalam segala pergumulan-pergumulan yang kami alami. Kami percaya Tuhan akan selalu menolong kami. Engkau Tuhan akan selalu memberkati kami, memberikan jalan keluar, memberikan tuntunan, penyertaan yang membawa kami kepada kemenangan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat melanjutkan aktivitas saudara dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.